Halo teman, ketemu lagi di channel saya ya, di Dirgantara Bastian. Nah, setelah kemarin lama nggak ngupload video, lama nggak bikin video karena beberapa kesibukan, dan ada satu hal lagi yang agak sedikit membagongkan, yaitu editor saya yang kemarin ngegarap video-video saya, dia resign, nggak kerja lagi di saya. Jadi untuk produksi video, produksi konten itu agak terganggu kemarin. Sekitar sebulan kita tidak membuat konten, membuat video karena hal yang tadi saya sebutkan itu. Dan oke, sekarang kembali lagi ke saya seperti dulu. Lama banget juga saya nggak nge-vlog seperti ini ya. Udah mungkin hampir setahun ada saya nggak nge-vlog seperti ini, dan mungkin teman-teman subscriber juga ada yang pengen nge-vlog seperti dulu lagi di konten saya yang sekarang mau saya bikin vlog. Jadi mungkin ada teman-teman yang kangen ya, pengen ada konten vlog seperti ini, karena kemarin-kemarin kan seperti biasa itu kita isi kontennya konten review, dan ini sekarang juga review juga, cuman kita secara langsung kita nge-vlog. Dan satu mobil yang akan saya reviewkan itu yaitu mobil di belakang saya ini. Itu Kia Cerato tahun 2013, dan mobilnya kondisinya bisa kalian lihat di belakang saya ini. Apa aja yang udah kita kerjakan di mobil ini, dan terus paketnya paket apa, harganya berapa. Dan untuk Cerato ini stoknya cuma satu ya. Tadinya itu mobil ini mau saya pakai buat kendaraan operasional, cuman karena saya udah punya Kia Rio yang bunglon, jadi mobil ini mau saya jual aja, dan sekarang mobilnya udah hampir ready, udah selesai semua pengerjaannya, dan akan saya reviewkan ke kalian. Jadi stay tune terus di channel saya. Kita mulai dari bagian keseluruhan warna dulu. Ini warnanya itu warna merah matte chrome, dan ini perlu kalian tahu juga bahwa ini tuh bukan cat, tapi ini full stiker. Ini kita wrapping ya. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu kita pakai bahannya bahan apa, ini pakai bahannya Max Decal, lumayan stiker yang agak bagus dan ketahanannya lumayan lama. Dan ini pun saya digaransikan sama si kemarin teman saya yang masang itu, saya digaransi 1 tahun untuk ketika ada yang lotok ya, ketika ada yang lemnya terkelupas. Tapi kalau untuk baret ini tidak masuk klaim garansi untuk bagian stikernya. Dan oke, kalian juga mungkin pengen tahu warna aslinya ini warna apa. Aslinya ini warna putih mobilnya, cuman atapnya memang kemarin juga memang waktu saya dapat mobil ini atapnya juga udah warna hitam, jadi atap nggak saya wrapping, biarin aja warna hitam buat kombinasi. Dan aslinya ketika stiker nanti dibuka, ini warnanya warna putih. Dan untuk di bagian depan sendiri tidak terlalu banyak perubahan di mobil ini. Ini kalian mungkin agak salpok sama plat nomornya. Ini plat nomornya hanya plat nomor sementara, bukan aslinya ya. Ini pakai 1990 DAP. Ini plat nomor punya saya, cuma buat sementara saja. Dan untuk platnya sendiri, ini aslinya ini masih plat kuning, belum kita proses surat-suratnya karena nunggu dari si pemesan dulu, biar mobil ini terjual dulu, baru nanti kita urus sekalian atas namanya. Dan oke, di bagian depan ini mobil hampir mirip kayak Civic, tahu nggak sih? Ini mobil mirip banget kayak Civic. Coba kan kalian lihat tuh di bagian lampunya, tongkrongannya itu udah ganteng banget. Dan ini mobil kemarin sempat saya pakai, dan ternyata mobil memang tarikannya enak, enteng. Dia 6 speed ya transmisinya, dan mesinnya tipikal kayak mesin mobil Korea. Memang halusnya itu halus, agak ngelitik sedikit tapi halus, dan tarikannya enteng banget. Suspensi juga lumayan empuk. Dan oke, nanti kita ngebahas ke sektor itu. Sekarang kita akan ngebahas di bagian eksteriornya aja dulu. Oke, untuk kita pindah ke bagian samping. Di bagian samping ini udah terpasang pelek. Ini peleknya aslinya lebar banget. Ini depan itu ukuran 9,5, dan yang belakang itu bisa kalian lihat itu 10 lebarnya. Jadi memang mobil ini tuh
lingkaran fendernya itu, lingkaran fender sininya itu besar banget ya, gede banget. Jadi kita masukin pelek ring 20 saja aslinya masuk di mobil ini, cuman nanti space-nya terlalu tipis, jadi saya pakai ring 18. Dan untuk lubangnya sendiri, ini seperti mobil SUV atau mobil-mobil besar, ini PCD-nya ada 5, bisa kalian lihat. Dan untuk di bagian ban sendiri, kita pakai ban Toyo, memang second. Ini ukurannya 235/40 ring 18 ya. Ini ringnya ring 18 bukan ring 17. Jadi memang peleknya besar. Dan untuk di bagian depan udah kita pakein body kit, sama samping juga ada side kit. Terus di sini spionnya masih punya bawaannya. Bawaannya dia ini masih manual. Dan di bagian handle kita udah cat warna hitam. Oke, sekarang kita ke bagian kaca film. Dan untuk di kaca film sendiri di bagian depan ini pakai 3M, tapi hanya untuk bagian depannya saja ya. Karena saya waktu dapat mobil ini juga memang udah dapat kaca film seperti ini, tapi 3M-nya itu hanya untuk bagian depannya saja. Untuk bagian samping itu masih pakai kaca film biasa, dan ketebalannya mungkin sekitar 60. Jadi 40, 60, 40 untuk depan, 60 buat samping. Keren banget sumpah. Jadi warna ini tuh saya terinspirasi dari mobil saya yang ini ya, yang Almas. Dan ini juga sama pakai stiker juga. Ini pakai stiker, mereknya sama, warnanya juga sama juga. Dan oke, bisa kalian lihat peleknya tuh lebar banget dia keluar. Ini kalau pakai ring 17 ini sebenarnya masih space-nya masih jauh banget, karena dia lingkaran fender itu besar. Dan untuk di bagian atas kita udah pakein roof hood ya. Itu nanti ini roof hood ini di setiap paketan R33 itu mau saya pasangin roof hood seperti ini. Jadi buat menambah kesan agresifnya itu kita pasangin roof hood di bagian atasnya seperti ini. Nanti untuk limo juga setiap paket R33 akan saya kasih roof hood seperti ini. Ini tambahan isi paket ya. Oke, sekarang setelah bagian eksterior kita masuk ke bagian interior. Dan interiornya sendiri asli wadidaw. Ini kemarin karena memang mobil ini rencana mau saya pakai sendiri, saya bikinin jok Recaro buat mobil ini pakai bahannya itu bahan suede ya. Bahannya itu bukan bahan kulit atau bukan bahan semi kulit, ini bahannya bahan suede, halus banget. Dan memang risiko dari suede ini dia menyerap debu ya, jadi cepat kotor. Tapi untuk teksturnya sendiri ini lembut banget. Ini bahan suede, dan motifnya juga saya samakan sama motif eksteriornya, kombinasi warna merah sama hitam. Dan ini motif model baru yang saya bikin sama tukang jok saya nih, lumayan bagus. Sama di bagian plafon juga sudah kita lapisin juga full bahan suede sampai ke belakang sana, sampai ke bangku belakang juga, sampai ke dek belakang. Sampai ke dek belakang udah kita pasangin, kita bungkus pakai bahan suede juga yang kalau kata si Hardy itu wadidaw. Dan memang ini motif yang saya bikin baru ya, jadi motifnya motif masih baru nih. Ini untuk aslinya ini warna daleman sininya ini, warna pilar dalam ini aslinya tadinya warna putih, cuman kalau enggak diitemin itu ketika buka pintu, karena ini pakai wrapping stiker, itu pasti nanti akan kontras sama stiker luarnya itu. Jadi itulah kenapa saya hitamin ya buat bagian dalamnya sini, bagian dalemannya. Di bagian dashboard sendiri masih mulus karena ini mobil termasuk kilometer rendah. Di sini juga udah saya pasangin head unit Android 10 inch. Nanti akan coba kita hidupkan. Dan ini bagasinya termasuk cukup luas banget menurut saya, lebih besar dari Vios. Ini di sini udah terpasang juga whopper 12 inch. Ukuran koper masuk ke sini mungkin sekitar 4 koper ukuran medium ini bisa masuk ke bagasi ini, karena memang Cerato ini dia lebih panjang ya bodinya, jadi space bagasinya juga lebih luas. Kilometernya baru sekitar 90.000, masih di bawah 100.000 lah. Di sini termasuk kilometer yang rendah ya untuk ukuran
Mobil ekstaksi memang dulu ini pemakaiannya tidak terlalu lama, dan di sini ada dia kalau Cerato itu ada buat jam sama suhu di luar. Ini karena saya waktu bikin video ini hujan jadi suhunya 25 derajat. Dan oke, ini head unit Android 10 inch. Jadi bisa YouTube di sini. Dan di sini ada 3 knob AC ya. Di sini ada tombol buat sirkulasi udara ruangan dalam, ada defogger bagian belakang, defogger buat ngilangin embun di kaca belakang, dan ini kalau kita matiin kompresornya. Kita kalau pengen cuman hembusan angin doang dari blower, tinggal pencet di tombol ini, atau kita pengen pakai AC, hidupin kompresor, tinggal ada pencetannya di sini. Dan oke, untuk transmisinya sendiri dia 6 speed ya, 6 speed. Ini sumpah mobil ini tarikannya enteng banget, jadi jauh banget sama Limo, pernah saya pakai kemarin. Itulah kenapa saya pakai satu mobil yang Kia, yang buat operasional, yang Kia Rio yang bunglon. Mungkin teman-teman juga tahu, sering nongol di video saya. Dan itu kenapa saya pakai buat operasional, karena memang mobil itu enak. Dan untuk perpindahan giginya sendiri, dia di sini ada kayak knob kecil ya. Di sini bisa dinaik turunin. Itu buat perpindahan gigi mundur, karena dia untuk mundurnya itu ke depan ya. Dan untuk posisi masuk gigi biasa, tinggal masuk ke satu, tinggal seperti biasanya umumnya mobil-mobil manual. Cuman ketika kita pengen mundur saja, tuas di bagian bawah ini harus kita tarik ya ke atas. Jadi biar dia mentransmisikan di depan itu buat pindah ke gigi mundur. Ya, memang di sini juga ada sedikit minus ya, kayak seperti ini nih minusnya. Ini di sini prem bagian sininya itu udah pecah, dan kemarin sambungannya itu waktu saya dapat mobil ini sambungannya tidak ada, jadi tidak bisa kita benerin lagi, tidak bisa kita benahin lagi karena sambungannya sekarang sambungannya nggak ada ya. Coba kemarin itu sambungannya masih ada, mungkin masih bisa kita benerin lagi di bagian prem sininya ini. Dan itu salah satu minus di mobil ini. Nah, sebelum saya ngebahas mesin seperti ini ya, di bagian kap mesin ini juga udah kita hitamkan juga. Jadi stikernya itu kita bungkus sampai ke bagian dalam sini. Dan ini dikasih perekat juga sama tukang stikernya kemarin itu. Jadi bukan cuman stiker yang dilipat sampai sini, tapi di sini dikasih perekat juga biar dia tidak ngelupas ya. Dan oke, kita ke bagian mesinnya. Mesinnya ini 1,6 1600 cc. Dia 6 speed dan memang mesinnya lumayan besar. Ini hampir sama kayak mesin Kia Rio, cuman kayaknya cc-nya aja yang lebih dibesarin. Teman-teman yang pernah punya mobil Korea, kalian pasti akan merasakan bahwa mesin ini tarikannya memang halus, tarikan awalnya, dan ketika dia posisi idle seperti ini, posisi langsam, dia bunyinya agak ngelitik seperti ini ya, ciri khas mobil Hyundai sama Kia. Power steeringnya sendiri, ini power steeringnya masih pakai pompa ya, dia di sini masih ada pompa power steering. Jadi ini untuk steeringnya sendiri dia belum elektrik, untuk power steeringnya masih pakai pompa manual, pakai oli. Dan tapi tetap setirnya enteng, cuman beda sama yang elektrik ya. Nah, dan oke, udah saya reviewkan semua spek upgrade mobil Kia Cerato di belakang saya ini, Kia Cerato tahun 2013 ini. Dan untuk harga sendiri ini akan saya jual di harga 70 juta ya. Kalian udah dapat mobil bagus seperti ini, mobil yang tarikannya enteng, terus udah kita wrapping stiker juga. Dan mobil ini tampilannya memang mirip seperti Honda Civic ya. Dia besar bodinya, panjang juga, dan suspensinya juga empuk juga. Dan untuk kondisi platnya sendiri ini masih plat kuning, belum kita hitamkan, belum kita cabut berkas juga karena nunggu customer dulu. Kalau kalian berminat, jadi bisa nanti mobil ini bisa langsung atas nama kalian. Dan 70 juta itu di luar harga pengurusan surat-suratnya. Kita hanya jual mobilnya aja harga 70 juta. Sisa pengurusannya nanti pengurusan biaya cabut berkasnya sekitar 3,5 juta sampai 4 juta ya. Dan untuk videonya sendiri mungkin saya rasa cukup ya. Udah saya reviewkan semua ke kalian, dan mohon maaf video ini nggak sebagus video-video kemarin karena ini saya mulai video ngeplog lagi seperti ini, kayak dulu waktu awal-awal ngebangun channel. Dan jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Subscribe itu gratis, nggak bayar. Justru dengan subscribe kalian bisa dapat informasi menarik dari channel saya seputar dunia modifikasi mobil seperti ini. Di bengkel lagi kita banyak pengerjaan upgrade juga di bengkel.
Jadi ada beberapa yang akan selesai dan mungkin akan kita reviewkan sebentar lagi. Buat teman-teman stay tune terus di channel saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!